Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya temanya ini mau sedikit cerita sama mau ngasih kabar. Kemungkinan saya akan vakum entah berapa bulan atau berapa lama ya nggak tahu. Soalnya kan saya juga sekarang ini ibaratnya tuh ngulik ya kalau bahasanya. Jadi itu libur cuman 2 minggu sekali libur. Karena kan sejak terjadinya COVID kemarin, jual beli batu permata sama benda antik saya itu hancur banget dalam, kena juga di kripto segala macem. Tapi semua jadi pelajaran sih buat saya kayak gitu. Jadi mau nggak mau saya harus turun sekarang ke lapangan ngulik gitu lah ya bahasanya. Jadi kemungkinan saya akan vakum lumayan lama karena 2 minggu sekali itu kerjaannya benar-benar capek banget ya. Dari kemungkinan dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 9 itu nggak berhenti kayak begitu. Kan biasanya dulu santai ya, jual batu permata sama benda antik, sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Itu saya mau nyampein itu. Terus saya juga mau nyampein di sini saya nggak ada niat untuk memaksakan kalian untuk percaya. Ini channel ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Di sini saya share apa yang saya pahami, apa yang saya tahu. Tolong digarisbawahi ya. Saya di sini bukan untuk sombong, untuk show off, bukan seperti itu. Saya berbagi pengalaman saya karena saya melihat orang-orang ini banyak yang nggak percaya, termasuk yang cerita nanti nih tentang masalah cincin ini. Kayak gitu. Jadi saya nih pengen ngasih bahwa dimensi itu ada juga yang bilang kalau orang itu bisa melihat jin, suruh dong jin itu nebak ini segala macam. Nggak semudah itu. Kalau mudah kayak gitu, kemungkinan orang udah banyak tuh yang main togel menang segala macam atau main judi segala macam, udah banyak. Itu nggak bisa. Jadi di sini nih banyak orang nggak bisa memisahkan ranahnya dunia nyata dengan dunia alam gaib itu apa ya, dibatasi oleh selembaran. Misalkan nih kalian melihat di dunia manusia, melihat saya, mungkin di dunia sebelah mungkin ini bukan saya, atau ini mungkin bukan ruangan, atau mungkin ini nih hanya jalan segala macam. Itu jadi sebuah dunia yang berbeda. Kayak begitu. Lokasinya sama, koordinatnya sama, cuman dimensinya itu berbeda, ditutupi kayak gitu. Nah, di sini saya juga mau cerita nih. Sebenarnya sih agak lucu ya, agak agak geli juga saya mau ceritanya. Jadi gini, saya ada kenal orang di sini ya. Dia itu orang silat lah, belajar silat segala macam. Ya dia paham-paham juga masalah apa sih, masalah keilmuan begitu, karena pernah ngobrol dengan saya segala macam. Akhirnya kan pas dia tahu keadaan saya kayak gini, ya semua orang nggak percaya kan kalau saya tuh mau ngulik gitu kan, mau turun ke lapangan. Karena kan kalau orang kenal di sini kan saya tuh ibaratnya tuh ya orang yang mampu gitu kan ya. Dia nggak percaya, dia nawarin kerjaan di sebuah klinik ya kayak begitu. Entah kenapa pas saya ke klinik itu nggak ada kejadian apa-apa tuh. 3 hari kemudian mulai nih nongol makhluk pakai baju merah ya kan. Saya kaget, siapa nih. Habis itu kedua harinya apa ketiga harinya dia masuk ke dalam mimpi ya kan, ke dalam mimpi. Dalam mimpi megang kaki saya tuh. Panik dong saya, terus kebangun sadar. Ke 3 harinya tiba-tiba datang makhluk. Jadi tuh saya tidur di atas itu ada semacam jalan lorong sedikit, terus baru tangga. Nah dia di situ pakai baju putih beda lagi kayak gitu kan. Habis itu nggak lama datang lagi nih yang lain, sekarang nih hantu bungkus kayak gitu kan.
kalau orang biasa ngomong. Nah yang kemarin yang bikin saya emosi beda lagi, baju putih megang kaki saya kan. Pas megang kaki saya kebangun tuh berat. Pas mau tidur lagi, pas merem begini, kok kebetulan di atas saya ini ada jendela tuh, kok ada something ya, kayak ada aura, kayak ada hawa yang berbeda, saya bilang gitu kan. Saya bangun, terus saya melek, akhirnya saya melek, melek. Terus pas saya melek ini, wah dia di sini. Pas saya buka, ada tuh lagi ngambang, cuy, si anjing, saya bilang gitu kan. Saya ambil keris saya tuh, lari dia ke barat. Anjing kata saya gitu kan, gue tungguin loh, nggak balik-balik setengah jam. Saya cerita tuh sama orang yang apa tuh, seorang orang silat itu kan, saya cerita, nggak ada yang percaya kan. Oke kayak gitu. Nah orang silat tuh ngomong gini, mas ada punya batu nggak, dia kan tahu saya jualan batu. Saya bilang gini, kalau batu permata gue ada sih sedikit. Nggak usah permata mas, batu biasa aja, cuman yang ada isinya gitu kan. Isinya apa sih bahasa Jawanya kayak gitu kan. Saya pikir coba dan nanti saya lihat. Nah kebetulan tahun 2013 itu zamannya saya masih main ya, zamannya masih saya main, ikut komunitas sana sini, grup segala sini, padepokan segala sini, ketemu sama orang yang dia ibaratnya tuh punya gurunya itu di Kalimantan, dan gurunya itu adik seperguruan dengan paranormal yang terkenal di tahun itu, gitu aja yang ada di TV kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah gurunya itu ngasih ke dia berupa batu ini batu tadinya nggak diikat, cuman saya ikat kan. Nama batunya ini nih, batunya kecubung es. Mungkin kalian ada yang bisa nerawang segala macam, karena nanti pengaruh nih dengan cerita saya atau benar apa enggak kayak gitu nih. Nama batunya kecubung es. Saya kasih, udah ada nih berselang 3 minggu. Pas dia pulang dari mudik, pas mau kesini, mau ibaratnya itu kan dia wirausaha ya, mau jualan kayak gitu, malamnya jam 1:30 kata dia ada yang megang kaki dia. Saya pas cerita gitu saya ketawa geli banget. Saya tanya yang megang gimana, kata dia kayak King Kong, kayak gorila, cuman dia putih kayak Hanoman. Jadi kelihatannya cuma setengah badannya doang, jadi setengah badan ke atas gitu. Dipegang kaki saya mas, kenceng banget mas. Saya baca Al-Fatihah nggak mempan, saya ajanin, baru dia hilang. Terus habis itu saya kebangun. Nah di sini digaris bawahi ya, apakah itu sesuatu sosok yang nyata, dilihat dari jamnya. Kalau di jamnya misalkan jam 12, jam 1, jam 2 sampai jam 3, pokoknya jam 4, setengah 4 sebelum azan subuh, itu memang sesuatu hal yang dari alam gaib itu masuk ke dalam mimpi kita. Kenapa dia bisa masuk? Karena sistem kesempurnaan manusia itu berkurang di saat kita sedang tertidur, sedang koma. Jadi masuknya orang kesurupan, masuknya orang yang ketempelan, orang yang kena telu, santet, itu masuknya di saat orang sedang tidur. Fix itu. Kalaupun misalkan nggak sedang tidur, biasanya diintai dulu tuh sampai dia tidur lengah, dihajar, jider kayak begitu. Jadi pas dipegang kakinya tuh dia panik tuh. Saya ketawa geli banget. Saya ngomong gini, baru ngasain lu ya dipegang kaki lu ya, gue 2 kali loh sama yang di klinik. Saya bilang gitu. Akhirnya dia diem aja kayak gitu. Emang rasanya lah iya, dipegang kuat banget lah iya, lu mau teriak-teriak juga gak bisa, kecuali lu baca sesuatu yang memang dia takutin. Saya ngomong gitu. Terus dia ngomong gini, kurang ajar banget ya berani megang kaki saya, selama ini kan gak pernah berani. Dalam hati saya gini, jangankan lu ustadz kiai aja berani dia megangnya kalau di dalam mimpi mah, karena tingkat kesadaran kita itu berkurang kayak gitu. Begitu ceritanya. Jadi saya mau share. Nah ini katanya isinya gorila atau monyet King Kong lah, tapi putih kayak Hanoman. Sedangkan yang waktu itu pernah saya
lihat ini cuma bentuknya kakek-kakek tua aja, kayak kakek-kakek petani kayak gitu. Nah itu untuk yang itu saya nggak tahu ya, apakah peliharaannya ini, apakah anak anak dari gorila yang saya ambil karena dibuang sama orang tuanya. Tapi nggak mungkin karena umurnya tuh baru 2 tahun aja udah baru sebahu saya tingginya, udah belum tinggi banget, badannya juga masih kecil, masih balita lah kalau bahasa kita, masih sebahu saya di sana. Dan dia itu belum berani keluar kemana-mana, dia di sini di rumah ini dididik sama yang di sini gitu, karena dia mau mendalami sebuah agama kayak gitu. Gitu omongannya ya, saya nggak tahu benar atau enggaknya, saya nggak tahu. Cuman gitu omongannya. Nah ini mungkin ada yang bisa ngeliat nih. Jadi di sini nih saya membuat konten ini nih cuma mau nge-share, berbagi pengalaman kayak gitu, nggak ada mau niat saya mau komersialkan. Mau misalkan ada orang nih kayak kemarin nih orang nanya tentang ini nanya ini, nggak ada, saya kasih aja. Kayak misalkan orang nanya, bang ini kok tiba-tiba usaha saya kok sepi ya, saya bilang berdoa begini, bang kok kenapa ya usaha saya tuh setiap saya ke lokasi merinding, terus tiba-tiba itu kayak ketutupan begitu. Saya pertama nggak saya tanya dulu, saya harus tanya dulu lokasinya gimana, kondisinya gimana, baru secara logika perhitungkan, secara itunya perhitungkan kayak gitu. Jadi nggak bisa kita main apa sih bang tiba-tiba sepi nih, ramainya gimana dong, bacain mantra dong, nggak begitu, saya nggak begitu orangnya. Jadi saya harus melihat banyak faktor, lingkungannya gimana, rasanya gimana kalau makanan ya, terus lihat juga ekonomi di sekitar situ gimana, daya beli masyarakatnya gitu di situ gimana. Jadi saya nggak kayak kebanyakan orang, makanya saya banyak musuhnya seperti itu. Kayak orang dulu nih, orang Jakarta Barat ya, orang Cina ya berduit, jadi tuh dia nggak ngasih kalau masukin les privat anaknya, ternyata banyak problem katanya, itu minta dana ditarik karena dia udah nyetor nih selama setahun, di situ dia baru sebulan ternyata udah banyak ini permasalahan. Wah dia ngontakin semua orang, tiba-tiba saya ditarik gitu kan, nah ini ada apaan, di chat itu rame segala macam, terus ngomong ini suhu suhu IB gimana, saya ngomong masalahnya di mana, saya bilang gitu kan, ini segala macam. Oh itu berarti kan apa ya, kualitas pembelajarannya dari tempat les tersebut kan kayak gitu kan. Iya terus ada lagi nih orang yang kata yang aku bisa segala macam, udah makrifat segala macam gitulah, wah dia punya BK nih, Batara Karang nih susah ditembus nih, ayo kita hajar bareng-bareng loh. Akhirnya saya ngomong gini, sekarang begini aja, yang dimau dari om ini apa, saya bilang gitu, saya mau saya balik. Terus permasalahan apa, masalah kualitas di sekolah apa sih, di tempat lesnya itu kan, saya bilang gitu kan ya, sekolah tempat lesnya itu kan, saya bilang gitu. Iya sekarang gini aja, ini jalan satu-satunya, karena orang tuh nggak mau balikin duit kan, udah ibaratnya naruh duit ya pasti udah diputar kan, bayar karyawan segala macam ya, nggak bisa ditarik begitu aja kan. Akhirnya saya bilang begini, sekarang gini aja, kalau ini memang mau diproses, lebih baik itu dibawa ke ranah hukum aja, saya bilang gitu kan. Memang prosesnya lebih ribet, cuman kalau yang ngelapornya banyak kan, katanya bermasalah banyak, laporkan banyak, apalagi kan si om itu kan punya kenalan lawyer, saya bilang gitu, coba konsultasikan ke sana. Yang tadinya gaduh tuh masalah gaib langsung pada hening beberapa hari, sampai yang ngomong gaib itu gaib kita hajar aja segala macam. Terus saya tinggal ngomong gini, kalau kayak gitu kalau mau main gaib silahkan, saya izin out ya, keluar saya langsung, karena itu tuh bukan ranahnya. Kalau saya ya, saya nggak suka yang kayak begitu. Jadi kita nih harus pada tempatnya kayak begitu. Jadi jangan dicampur adukan, saya nggak suka campur adukan, panjang bateri saya ngomong, tapi nggak apa-apa lah ya, karena kemungkinan saya akan lama nggak buat video vakum. Cuman sampai Januari akhir udah saya buat sih tafsir mimpi, sama belakangan ini ada review ya kayak begitu.
soalnya saya udah nguli. Sebenarnya ada beberapa sih mau saya bahas, cuman lupa bukunya di atas, buku catatan-catatannya apa aja yang mau dibahas kayak gitu. Kurang lebihnya kayak begitu. Saya minta maaf kalau ada salah kata, ucapan, perbuatan. Apalagi saya terkadang tuh mendengarkan YouTube saya sendiri tuh saya terdengar arogan, sombong, padahal mah enggak. Kalau orang yang mengenal saya orangnya diem, ngomongnya jelas, nggak suka ngomong basa-basi, ngomong A ya A, B ya B, salah ya salah, bener ya bener. Kalau saya ngomongnya orang begitu, hidup saya biasa-biasa aja kayak begitu. Jadi di sini saya cuma mau share aja, bercerita. Tadinya tuh mau nge-share misalkan kayak akan terjadi sebuah bencana, itu tuh dulu pernah saya share seperti itu. Saya dikatain jangan mendahulukan Tuhan, lu bukan Tuhan, segala macam. Tapi pas sudah kejadian, orang-orang seperti ini tiba-tiba menghilang di telan bumi. Kalau saya sih bukannya masalah baper atau nggak baper ya, terkadang gini loh, ada sebuah apa ya, peringatan dari orang yang memang apa ya, bisa menyelaraskan energinya dengan alam, menyelaraskan energinya dengan Tuhan. Itu tuh zaman sekarang tuh susah banget loh ada kayak gitu. Terus orang itu memberikan informasi, memang seharusnya nggak kita telan mentah-mentah, tapi kita ambil hikmahnya, poinnya apa. Misalkan dia bilang nanti di situ akan terjadi gempa sekian skala Richter, ya kan gitu. Poinnya adalah kita mempersiapkan barang-barang dokumen penting itu di dalam sebuah tas di dekat tempat kita biasa. Misalkan kalau kita lari kemana, taruh situ. Jadi pas kita lari ya angkat, karena orang-orang negeri ini pada takut, maaf kata, kematian kayak begitu. Kalau saya ya pas gempa 7 skala Richter waktu itu, saya lagi di bawah, adik saya teriak segala macam, keluar pagar, pokoknya semua keluar pagar. Tahu yang saya lakukan apa? Saya naik lagi ke atas. Pada teriak-teriak, gila lu. Saya naik lagi ke atas, naik, pegang tas, baru saya turun. Sampai dia bilang, apa sih tas lu tuh, berapa miliar sih si tas lu? Bukan masalah berapa miliarnya, kayak ijazah itu sesuatu hal yang sangat sulit untuk diproses nanti. Jangankan ijazah, kakak aja susah kayak begitu ya, kalian tahu lah ya kayak gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar gitu, pengen banget ngejelasin kayak begitu, kayak ini begini. Oh ya, masalah tahun 2024 yang saya bilang Indonesia akan kemungkinan lebih baik, akan lebih maju, ini udah mulai ada titik terangnya ya dari segi dunia. Kalau ada yang tahu the Federal Reserve, itu mereka udah mau menghentikan kenaikan suku bunga di tahun 2024. Mereka kemungkinan akan menurunkan suku bunga kayak begitu. Jadi kalau dia menurunkan suku bunga itu, mungkin kalian bisa cari tahu lah kayak gitulah ya. Saya nggak bisa ngomong panjang lebar, saya juga bukan ekonom, cuman saya mempelajarinya masalah dunia karena udah terlanjur cemplung ke kripto. Jadi saya sekarang mempelajari elit global segala macam, siapa-siapa aja, sampai ada bocoran CBDC, blockchain apa yang dia gunakan, apalagi pokoknya itu banyak sesuatu hal yang saya dapetin kayak gitu. Kayak misalkan The Fed ngomong, jadi tuh orang luar tuh, hacker orang luar tuh rese. Jadi tuh dia pakai face fake ya, mukanya fake, itu pakai mukanya presiden Ukraina kayak gitu, ngajak ngobrol dengan presiden bank si IMF, si Christine Lagarde kalau nggak salah, ngobrol segala macam. Dia membocorkan CBDC yang terakhir ini, kemarin saya dapat videonya, dia membocorkan tentang kenaikan suku bunga The Fed. Jadi Mei ini sudah ada kenaikan, terus habis itu nanti itu akan kemungkinan tuh akan dibiarkan atau mungkin naik lagi sekali lagi
baru nanti akan dibiarkan panjang sampai batas waktu nggak ditentukan. Tahun 2024 itu pasti akan diturunkan atas QA, kuantitatif antum apa ya namanya, coba dah kalian cek itu. Jadi di situ nanti udah kelihatan. Jadi itu di situ tuh nanti mereka akan kemungkinan nyetak duit segala macem buat dana kampanye, karena 2024 mereka juga pemilihan presiden. Jadi nggak mau, mereka juga harus butuh dana segala macem. Jadi kalau menurut saya, apalagi kan udah banyak orang yang ngebuang dolar ya, ibaratnya udah kayak Cina segala macem, udah pakai mata uangnya Cina ya, kayak gitu. Itu udah permainan global ya, kayak gitu. Mungkin kalian bisa belajar lah, saya coba nyampe sedikit doang. Jadi kemungkinan tuh udah kelihatan tahun 2024 itu Indonesia ini ekonominya akan lebih baik. Cuman yang paling pertama lebih baik itu adalah India, kayak begitu. Sebenarnya setahun yang lalu saya udah pernah dapat kabar, cuman siapa yang nggak nyangka kan India bisa begitu. Terus yang kedua itu adalah Brazil. India tuh sebenarnya masuk ke 5, dataran kelima gitu loh, ketiga apa kelima saya lupa, masuk. Cuman ya balik lagi, SDM yang gimana, pemimpinnya gimana, kayak begitu. Bisa nggak kita ini membangun sesama negara kita sendiri? Orang kita sibuk dengan memperkaya diri kita sendiri, banyak pengusaha, bos segala macem buat mensejahterakan dirinya sendiri. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Gue pernah ngomong kita nggak ya, kita deh pernah gue kerja sehari itu 50.000, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bongkar barang itu 1,8 ton. Pernah angkat dari, nggak angkat sih, turunin ya, dari lantai 3 sampai lantai paling bawah pernah. Wah itu gila dah. Makanya banyak orang nggak percaya keadaan gua sekarang tuh ya menyedihkan, dan ngulik tuh orang nggak percaya. Karena dulu tuh gua ngebuang duit itu udah kayak ngebuang kertas, kayak begitu. Oke ya udah panjang banget ya. Bohongnya saya mohon maaf. Oh ya, masalah ketindihan atau sleep paralysis, kalian bisa lihat di video yang udah saya buat. Di situ saya menjelaskan perbedaan ketindihan dan sleep paralysis ya. Aduh nggak saya nih, mohon maaf nih ya, karena kebetulan juga memang saya juga akan vakum, jadi video udah saya susun ya, pokoknya segala macam ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu lagi di waktu yang gak ditentukan. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik semua, keluarga kita menjadi keluarga yang rukun, damai, sejahtera. Apalagi ya, gue nggak bisa basa-basi sih orangnya kayak gitu ya. Oke, dadah, makasih sebelumnya.